Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 20 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebenaran akan terbit. Kebenaran akan terbit. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 51 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kebenaran akan terbit, kebenaran akan menang, dan kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan, oleh berbagai macam tipu daya, dan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kebenaran akan terbit dan firman Tuhan berkata, dalam bacaan yang kita baca tadi dalam Yesaya 51 ayat ke-10, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita akan menjadi nyata. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita akan menjadi terbit. Tuhan telah membuat segala kebenaran kita menjadi menang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan-keadaan kehidupan dengan segala macam tantangan, ketidakadilan, perlakuan-perlakuan sewenang-wenang, kita dihianati, kita dimanfaatkan, kita disalahgunakan, kita ditipu, kita dirugikan, kita diperdaya, maka kita boleh tuliskan sebanyak mungkin apa yang menjadi aspek seakan-akan setelah kita hidup dalam kebenaran. Namun seakan-akan kebenaran itu dikalahkan oleh berbagai macam kejahatan, oleh berbagai macam tipu daya. Sangat dipahami kemudian bagi sebagian orang yang tidak memahami tentang makna salib, bahwa iman percaya yang kalah oleh keadaan adalah kekristenan. Mengapa demikian? Karena Yesus datang tidak sebagai raja yang membawa pedang, tidak datang sebagai raja di atas segala raja yang membawa pasukan yang membinasakan semua pihak yang mencoba melawan. Namun Yesus membawa pasukan yang ada di dalam hatinya, yaitu pasukan pengampunan, pasukan kasih, pasukan penerimaan, dan kemudian yang diserang oleh Kristus untuk seluruh kejahatan adalah tembakan yang diberikannya bukan dengan peluru, bukan dengan tank baja, tetapi dengan darahnya, dengan tubuhnya. Dengan darah yang tercurah dan tubuh yang terpecah, maka Kristus memenangkan peperangan dan pertempuran melawan dosa dan kejahatan. Di dalam hal ini sahabat seperjalanan kita belajar satu aspek tentang kejahatan itu pada dasarnya akan dikalahkan. Namun sewaktu kita memahami bahwa kejahatan itu harus dikalahkan dengan cara-cara seperti pikiran kita, gigi ganti gigi, mata ganti mata, tangan ganti tangan, gigi rontok satu, dia harus rontok satu. Itulah hukum yang terjadi di dalam perjanjian lama. Namun Tuhan kemudian menggenapkan yang disebut dengan hukum kasih. Allah memerintahkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah amunisi, inilah peluru yang disediakan oleh Allah untuk memenangkan berbagai macam dosa kejahatan yang terjadi. Sekalipun Allah adalah Allah yang bisa menghukum, bisa mendisiplin, bisa memberi air bah, bisa menghukum dengan api seperti Sodom dan Gomora, bisa menampar Herodes dan kemudian mati dimakan cacing-cacing. Namun pada dasarnya setiap kejahatan itu puncak daripada penghukuman daripada kejahatan adalah yaitu kejahatan tersebut diampuni. Kejahatan dan dosa itu ditebus di dalam darah Kristus. Kejahatan dan dosa itu diubah menjadi anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang mau percaya dan datang kepada Kristus. Itulah kebenaran yang tertinggi, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Nah, sewaktu kita menjalani kehidupan di dalam keseharian kita sahabat seperjalanan, maka cenderung kita akan menjadi seperti orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa menerima Yesus yang seakan-akan lemah, yang hanya datang dengan pengampunan dosa, membiarkan dirinya tersalib.
Orang Yahudi berharap Yesus datang itu sebagai raja yang membawa kekuatan militer, kekuatan pedang, kedikjayaan, power yang membuat orang itu tidak bisa berdaya apa-apa. Sekalipun Allah adalah sumber segala sesuatu, hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja, namun Yesus datang dengan membawa pasukan pengampunan, pasukan kasih. Pasukannya berupa darah yang tercurah buat menyelamatkan manusia berdosa. Dengan kita memahami penjelasan seperti yang diuraikan tadi, sahabat seperjalanan, kalau kita mengalami katakanlah berbagai macam tindakan-tindakan ketidakadilan, diperlakukan sewenang-wenang, dimanfaatkan, difitnah, ditipu, lalu kita seringkali meyakini bahwa kebenaran itu dikalahkan oleh kejahatan. Namun setelah kita membaca bagian firman Tuhan, kita meyakini kebenaran itulah yang akan terbit, dan segala kejahatan, berbagai macam dosa itu akan dikalahkan oleh kebenaran. Yesaya 51:10 apa yang dikatakan, Tuhan telah membuat segala kebenaran kita itu menjadi nyata. Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Apa itu Sion? Sion itu adalah daerah gunung, bukit di mana kota Yerusalem didirikan. Dan itu adalah bukit di mana lambang kehadiran Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Kalau Allah menghadirkan kota Yerusalem di Sion, kalau Allah hadir di tengah-tengah bangsa Yahudi untuk menolong, memberikan kemampuan menjalani kehidupan dan kekuatan, maka Allah juga tidak hanya hadir di bukit Sion, di kota Sion, tapi hadir di tengah-tengah pikiranmu, di tengah-tengah hatimu, hadir di tengah-tengah setiap permasalahan yang dihadapi oleh setiap sahabat seperjalanan. Dan Tuhan akan memenangkan setiap peperangan dengan caranya. Apa yang firman Tuhan katakan? Marilah kita ceritakan di Sion perbuatan Tuhan Allah kita. Segala perbuatan yang tidak baik daripada manusia itu akan berhadapan dengan perbuatan Allah. Sewaktu Allah menegakkan keadilan, sewaktu Allah menegakkan hukuman bagi orang yang akan dihukumnya, sewaktu Allah akan membongkar setiap kejahatan yang tersembunyi sekalipun, itu akan dibongkar di dalam pengadilan Allah. Dan tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang terhindar, semuanya akan ditangkap oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban untuk segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, untuk setiap kejahatan yang diperbuat sengaja atau tidak sengaja, untuk setiap luka yang dibuat oleh orang yang bersangkutan yang melukai banyak orang, dan untuk segala sesuatu kejahatan lainnya. Di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa terhindar dalam penghakiman Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kebenaranlah yang akan terbit, dan kejahatanlah yang akan berhadapan dengan sidang tahta pengadilan Allah di suatu hari kelak nanti. Sahabat seperjalanan, tetaplah hidup dalam kebenaran dan percayalah, kebenaran itulah yang akan terbit dan memenangkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami dengarkan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, ingatlah dan percayalah dalam iman-Mu. Engkau tidak berjalan sendiri. Setiap kebenaran yang dilakukan oleh dirimu, apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan akan membuat segala kebenaran kita itu menjadi nyata. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.